Halo semuanya, welcome back di live kita pada malam hari ini. Di Facebook nggak bisa klik live, nggak tahu kenapa nyangkut. Jadi hanya bisa di Instagram. Aku coba format dulu Facebooknya. Hai, welcome semuanya, selamat datang. Dari tadi nyobain nggak tahu kenapa Facebooknya nyangkut, jadi nggak bisa live di Facebook, baru bisa di Instagram doang. Selamat malam semuanya, welcome back di acara live kita pada malam hari ini. Sebentar ya, saya masih coba trial dulu. Saya nggak tahu kenapa apa yang salah dengan Facebook saya. Dari kemarin nggak bisa masuk, ya kalau ini Instagram udah oke gitu ya. Ngomong-ngomong kayak muka saya terlalu cantik ini, apa filternya konslet ya? Nah ini aja lah, kayaknya lebih netral dikit. Terus rambutnya kurang rapi, jadi saya rapihkan dulu. Selamat malam semuanya, selamat datang, welcome back lagi. Sambil masih nungguin yang Facebooknya aku uninstall dulu, terus masuk lagi. Hopefully bisa lancar setelah di uninstall ya, jadi saya cari dulu. Ada siapa aja nih? Ada Kak Tiara, Kak Feni, halo Kak Irwantiana, welcome semuanya. Kak Ulfi. Hari Jumat ya? Bener gak sih? Apa hari Kamis ya hari ini ya? Saya lupa. Kamis, oke, Kamis Maret 13. Kayaknya internet connectionnya yang rusak, jadi nggak bisa masuk. Ya sudahlah. Mohon maaf teman-teman di Facebook, hari ini nggak bisa live di sana. Jadi saya masuk di yang Di yang Instagram saja. Yeay, hari ini lagi nangkring di Sky Lobby. Ya, dari sini bisa ngeliat pemandangan kota Jakarta dari lantai 36. Ya, jadi seru. Bentar. Ya, ini hari Kamis ya katanya Kak Feni. Kirain libur live kok. Nggak libur sih, live terus lah. Kan udah tiap hari kita nge-live. Jadi nggak bakalan ngacir. Cuman ya kadang-kadang gitulah. Live-nya telat-telat dikit. Nah ini kalau yang demen ngeliat pemandangan seru. Wah, nggak bisa kelihatan ya karena gelap. Jadi dari lantai 36. Seru. Nangkring dulu. Malam Kak Vera, malam Kak Elin, selamat malam semuanya. Welcome back, seru-seruan lagi. Oke, so thank you karena emang nggak bisa live di Facebook, ya sudah saya live di Instagram saja hari ini. Dan hari ini temanya, kemarin kita udah ngebahas tentang emosinya itu kita larinya di problem rasa yang kita udah bahas di yang kita lihat, kita udah bahas yang kita ucapkan, kita udah bahas tentang pundak yang jadi beban, ya kan. Hari ini kita ngebahas tentang di telinga, apa yang kita dengar. Ya seringkali kalau misalkan ini banyak terjadi sama yang muncul adalah kalau di telinga itu hal-hal yang selective hearing, sesuatu yang kita tidak ingin dengarkan, jadi kayak kita eliminasi, kayak hilang. Karena sebenarnya manusia itu kita punya yang sistem selektif ini, jadi kayak kita mencuekin. Ya, dan efeknya kalau kita cuekin, apa yang terjadi? Kita jadi kadang-kadang sesuatu yang mungkin sebetulnya tidak perlu kita cuekin, tapi kadang kita jadi cuek. Misal contoh, ketika pasangan ngomong, kita jadi nggak bisa dengerin dan nanggepin, kayak kita anggap angin lalu. Ibaratnya kayak kita label dia ini bermasalah misalnya, maka dia ngomongin yang bener pun kita udah nggak bisa masuk lagi. Atau misalkan kayak yang contohnya lagi selective hearing itu, kita jadi intinya sih ya kayak kehilangan sesuatu yang kayak kita anggap udah sering-sering lewat. Kalau misalkan kalau saya pribadi waktu itu, contohnya selective hearing ya, mungkin saya kasih sebuah ilustrasi biar gampang. Misalnya pas lagi saya tinggal di tempat, waktu itu masih tinggal di rumah mama saya, terus tiba-tiba ada pembangunan sekolahan di depan rumah saya gitu ya. Jadi ketika ada bangunan sekolahan ini, setiap hari ada orang kerja. Jadi bam der segala macam gitu ya.
Oh itu berisiknya luar biasa, saya nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Terus akhirnya pas saya pulang lagi, kan waktu itu saya cuma tinggal nginep bentar gitu ya. Terakhir pas saya balik agak lama di sana, di tempat saya itu dibangun sekolahan, jadi kan begitu sekolah udah jadi, anak-anak sekolahan tuh banyak. Jadi setiap hari pagi-pagi itu pada nganter anak sekolah. Efeknya apa? Bunyi klakson, tantin, tantin, tantin gitu ya. Terus kayak rame, berisiknya luar biasa banget. Bikin saya kepalanya pusing, aduh gitu ya. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, 1 hari stres, 2 hari stres, 1 minggu, 1 bulan, akhirnya apa yang terjadi? Ada bunyi apapun di sekolahan itu saya udah nggak denger lagi. Karena apa? Sudah terbentuk yang namanya selective hearing. Ya saya udah nggak dengerin lagi tentang si sekolahan mau bunyi apa kek, mau orang klakson kek. Saya kayak kalau kerja ya kerja aja. Kalau awalnya saya sangat kayak signifikan banget sampai saya keganggu dengan hal itu. Tapi ketika saya udah setiap hari yang ngelewatin kayak gitu, akhirnya selective hearing saya muncul. Ketika selective hearing saya muncul, apa yang terjadi? Saya udah kayak cuek aja. Jadi nggak peduli lagi sama kayak gituan. Nah, seringkali tanpa kita sadari, kadang-kadang ketika kita nyimpan sesuatu yang tidak ingin kita dengarkan, ya dan itu signifikan dan penting, muncul yang namanya selective hearing terhadap hal-hal yang mungkin sebenarnya kita perlu untuk dengarkan. Terkadang nasihat sama orang tua kita selective hearingkan, sehingga nasihat yang baik pun kita udah nggak bisa dengar. Misalkan contoh nasihat pemuka agama yang sebenarnya kita perlu dengarkan, kita udah nggak dengerin lagi. Misal contoh lagi dari pasangan kita, dia ngomong apa aja kita udah selective hearing, kita udah gak dengerin lagi. Atau mungkin anak-anak kita, atau siapa saja bisa, ya, sehingga kita nggak mendengarkan. Nah akhirnya kita jadi masuk ke program kayak gitu. Akhirnya kita memilih-milih, sehingga yang masuk itu jadi kayak ya jadi terpilih gitu loh. Nggak semua hal kita masukin. Nah terus apakah itu baik atau tidak? Bukankah itu bagus? Ya kalau memang mengganggu, mungkin selective hearing ada sesuatu yang baik juga. Tapi terkadang kita seringkali saking terlalu asik untuk kayak selective hearing ini nyala, ibaratnya on off-nya itu kita lupa. Sehingga yang menyebabkan terkadang di saat kita perlu mendengarkan, kita tidak mendengarkan. Ya kan? Jadi justru momen-momen kan kadang-kadang ingat segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya termasuk kalau misalkan seperti ini, bagaimana kalau misalkan Anda bisa memilih, ya kan, mana yang memang Anda perlu untuk duduk mendengarkan, ya dan mana yang memang tidak perlu Anda dengarkan, dan Anda bisa memilih itu gitu loh, untuk menselektif mana yang memang perlu. Jangan sampai kayak pasangan mau nyampein apa, mau curhat, otomatis langsung selektif. Nah itu jadi ya nggak tepat juga, ya. Jadi itu. Terus kalau sakit-sakit di telinga yang biasa kita sering kali kita nggak mau denger, ya ujungnya jadi kita pendengarannya yang berkurang. Ya kan, misalkan ada sesuatu hal yang kayak gue udah capek deh di ngomongin ini terus, emak gue tiap hari ngomongnya itu melulu, sampai kesel sendiri, emosinya muncul, dan akhirnya kayak mengganggu sensitivitas pendengaran kita. Ya, nah itu yang kita perlu lepaskan juga, sehingga apa? Tidak mempengaruhi kondisi kesehatan kita juga. Jadi untuk yang hari ini, perhatikan semua energi yang ada di telinga Anda, yang mungkin tersimpan, dan juga semua yang bergerak di sekitaran sana. Kapanpun ada emosi yang tersimpan terkait dengan hal ini, dari segala yang Anda tidak ingin dengarkan dalam hidup Anda, sehingga itu membuat diri Anda mengurangi kapasitas Anda untuk mendengarkan, baik secara pemikiran maupun secara fisik. Dan semua yang tidak mengizinkan Anda untuk melepaskan ini semua, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Perhatikan lagi semua rasa yang tersimpan dalam diri Anda terkait dengan pendengaran. Apapun yang mengganggu, apapun yang Anda dengar, semuanya di telinga Anda. Semua rasa yang tersimpan, energi yang tersembunyi ataupun yang terlihat nyata. Perhatikan semua energinya yang disadari ataupun tidak disadari oleh tubuh Anda, fisik Anda, atau pemikiran Anda. Semuanya disadari, diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan, diikhlaskan di dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Segala hal yang tersembunyi di dalam pendengaran Anda, yang membuat Anda tidak bisa mendengarkan apa yang kesadaran Anda perlu untuk mendengarkannya, menseleksi dan apa yang tidak perlu didengarkan, mengambil segala hal yang memang Anda butuhkan untuk menciptakan hidup Anda menjadi lebih luas dan lebih besar bagi diri Anda dan orang di sekeliling Anda.
Semua yang tidak mengizinkannya, semua yang disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersimpan terkait dengan hal ini yang masih ada, yang masih tersembunyi dalam diri Anda, semua yang mengganggu sistem pendengaran Anda, ataupun semua yang menimbulkan seleksi pendengaran Anda tanpa Anda memiliki kendali atasnya, dan menghilangkan segala sesuatu yang penting bagi diri Anda dan hidup Anda. Semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan segala kekesalan, kebencian, dan emosi lainnya yang tersimpan akibat sesuatu yang tidak ingin Anda dengar, entah perkataan, ocehan, omelan, dan segala hal yang ada, nasihat-nasihat yang selalu diberikan yang tidak pernah ada habisnya. Perhatikan semua rasa yang ada, ambil setiap pesannya, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, dan lepaskan. Kalau telinga tiba-tiba panas, merah, suka dibilang ada yang lagi ngomongin, benar gak kok? Mungkin benar kalau misalkan Anda mempercayainya dan meyakininya. Ya bisa jadi abis itu sinyal Anda jadi nyala terus. Kapanpun Anda pusingin apa yang orang lain omongin terhadap Anda, dan semuanya tidak mengizinkan orang lain ngomongin Anda sejelek-jeleknya Anda diomongin, dan semua yang tidak mengizinkan Anda bergerak dari hal itu, dan semua energi yang terpancing karenanya, sadari, terima, ambil setiap pesannya, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Yes, so jadi kayak dibawa seru aja, dibawa asik, nggak perlu dipusingin. Just be happy gitu. Kadang-kadang kita terlalu serius hidupnya, ya. Kadang-kadang ada hal yang didengar bikin emosi. Yes, kapanpun hal yang Anda dengarkan itu bisa memicu emosi Anda, karena arti yang Anda berikan, apapun itu yang ada di belakangnya, sadari saja, terima, ambil setiap pesannya, ikhlaskan, lepaskan, musnahkan dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan segala keharusan untuk menanggapi setiap pesan-pesan informasi yang juga sebenarnya tidak dibutuhkan oleh telinga Anda. Semuanya yang membebani terus telinga Anda dan pendengaran Anda dan pemikiran Anda hanya karena hal-hal yang seharusnya tidak perlu Anda pusingin. Semua yang terkandung di dalamnya, semua yang tidak bisa memberikan filternya, yang tidak bisa menciptakan selective hearingnya sendiri, semuanya disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Kata Civera, ya ampun, muap-muap melulu. Hidup lu terlalu serius, cepat mampus. Kapanpun Anda mempelajari hal ini dan meyakini hidup terlalu serius, cepat mampus, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kecurigaan dan tebak-tebakan diri sendiri juga yang suka bikin gagal fokus, ya. Kapanpun Anda terus menebak-nebak diri sendiri, ya kan, memikirkan apa yang mungkin tidak perlu Anda pikirkan, semua rasa yang ada tersimpan di dalamnya, semua disadari, terima, pesannya diambil, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Kata Civera, macam keluar asap, plong banget. Yes. Okay, so it's very simple untuk melepaskan emosi kalau Anda mengikutinya dan merasakan energinya dan melepaskannya, ya kan. Orang selalu bisa berkomentar, bodo amat. Yes, sekalian kapanpun Anda membaca dan melihat tulisan-tulisan itu dan mengartikan tertentu. Kalau misalkan orang di sekeliling Anda nulis komentar apa, terus Anda mudah tertrigger karenanya, kapanpun komentar-komentar mereka, pesan-pesan yang mereka sampaikan menjadi trigger tersendiri bagi diri Anda, pikiran Anda, dan juga telinga Anda, mata Anda. Semuanya disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Kata Civeni, plong deh. Oh my god, netizen, katanya Kak Eli. Yes, sebenarnya netizen banyak yang sangat-sangat baik juga loh kadang-kadang. Niatnya ya maksudnya. Cuma kadang mungkin cara penyampaiannya aja yang kurang tepat. Tapi sebenarnya niat mereka kebanyakan memang berniat baik dan tulus pengen membantu. Ada juga yang memang konslet juga kadang-kadang pengennya buat iseng gitu ya. Cuma banyak juga yang baik juga. Kadang-kadang kalau kita sudah label, oh netizen maha benar apa segala macam kayak gitu. Nah di saat kita nge-label itulah jadi energetically kita jadi kayak nyangkut gitu ya. Bagaimana kalau mereka
banyak juga memang yang just butuh pencerahan aja, butuh guidance, butuh ngelihat di titik-titik yang mereka biasanya nggak bisa lihat. Dan di saat mereka melepaskan semua keharusan itu, mungkin mereka bisa jadi sahabat kita yang paling asik juga. Dan semuanya tidak mengizinkan kontribusi dari netizen untuk bisa berkontribusi atas diri Anda, kehidupan Anda, dan transformasi Anda menjadi lebih baik lagi. Semuanya tidak mengizinkannya. Disadari, diterima, pesan diambil, diikhlaskan, dan dilepaskan. Tarik nafas dan lepaskan. Dan semua label yang Anda berikan terhadap para netizen di luar sana, apapun Anda melabel mereka jelek, mereka jahat, mereka buruk, dan semua label-label yang lainnya, mereka kejam, haters, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan dan lepaskan. Dan kapanpun energetically ketika mereka mau menjahati Anda ataupun segala macamnya, segala hal yang di dalam tubuh fisik Anda yang menarik mereka untuk melakukan itu terhadap Anda, semuanya disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dilepaskan dalam diri Anda sepenuhnya. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Auto nguap dan sendawa, katanya Kak Novi. Yes, mantap sekali, katanya Kak Frida. Lebih bijak dalam bereaksi ngadepin komentar dan pertanyaan anak-anak. Oke, mantap. So, apa yang Anda rasakan? Hopefully sudah lebih enak, lebih santai lagi, lebih seru lagi. Ya, be happy always. Melepaskan emosi setiap hari, makin lama makin ringan, makin asik, makin seru. Jadi, ya, makin nyantai lah. Oke, so how do you feel? Bro, nggak sebelah sono. Di sini anginnya kenceng banget. Yang sebelah sini lebih enak. Saya lagi berduaan ngedit. Ngantuk kok? Yes, mantap. Nguapnya panjang banget, jos. Dah, saya mau menikmati lagi pemandangan luar. Karena di sini seru ya kalau malam-malam. Ini pemandangannya lebih bagus lagi nih di sini. Oh, kelihatan nggak? Seru nih. Cakep ya. Seru sangat. Mau kemana tuh kok? Nggak kemana-mana sih, cuman main di atas. Kan biasa main di bawah. Ngedate sama siapa kok? Biasa sama host kita. Host mingguan. Plong, katanya Kak Yuna. Padahal benar-benar capek, open house dan gak ada mbak di rumah. Keren deh, gak ngeluh lagi kali ini. Jos, mantap, gak usah pusing. Di bawah fun semuanya seru-seruan. Asik-asikan ya, biar lebih fun, lebih seru lagi. Enak tidur, yoi, siap-siap nguap dan tidur. Iya, ngomong-ngomong, kan hari ini lagi pada lebaran. Yes, so buat semuanya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, jangan disimpan semua emosi kita, lepaskan semuanya. Kalau pernah ngerasain ada kekesalan, dendam, benci, ataupun apapun, buang semuanya. Pokoknya biar lebih happy, lebih asik, lebih seru lagi hidupnya. Termasuk juga buat teman-teman semua, kalau saya ada salah-salah ucap, salah-salah kata, ataupun yang saya lakukan, ya semoga bisa dimaafkan. Ya, karena kan memang ya nggak ada yang sempurna lah kehidupannya, namanya juga masih manusia ya, masih bisa bikin salah. Tapi bukan jadi alasan buat saya terus-menerus bikin salah juga gitu ya. Jadi thank you buat semuanya. Dan selama ini udah nemanin kita live terus, seru-seruan asik-asikan. Buat yang di Facebook, sorry karena hari ini nggak bisa live di sana. Ya gara-gara connectionnya nggak tahu nih, nyangkut. Karena handphone saya kebetulan pas lagi habis yang satunya. Jadi maaf juga sekalian. Ya, hopefully lebih lancar semuanya, rezekinya makin berlimpah ruah, makin mudah dalam menjalani kehidupan, pokoknya makin asik, makin menyenangkan, makin seru lagi. Jadi terima kasih banget semuanya. All the best and greatest for you all. Mohon maaf lahir batin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Thank you. See you again semuanya. All the best and greatest ya. Dadah.